Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku, para pemirsa yang insyaallah mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tanpa terasa kita telah bersama-sama memasuki malam ke-25 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin kepada kita semua. Begitupun keistiqomahan sehingga di sisa Ramadan yang ada ini kita semua mampu memaksimalkan seluruh ibadah kita, dan terlebih khusus lagi pada malam-malam ganjil bulan suci Ramadan. Dan pada malam ini, malam ke-25, yang mudah-mudahan kita semua mampu memaksimalkan ibadah kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Kita dianjurkan bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar ini karena kita tidak tahu pasti malam keberapa jatuhnya. Hanya gambaran yang diberikan, sehingga mudah-mudahan karena kesungguhan kita, keistiqomahan kita, sehingga kemudian Allah menuntun kita untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait dengan bersedekah meskipun hanya dengan seuntai senyum. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, betul sekali bahwa dengan senantiasa menebar senyum, salah satu bentuk kebaikan yang bernilai pahala di sisi Allah yang sesungguhnya sangat ringan untuk kita lakukan, namun kadangkala sangat berat bagi seseorang. Dan ternyata para pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, keengganan seseorang untuk tersenyum, atau ketika kita dapati di masyarakat kita ada orang yang begitu mahal untuk tersenyum kepada sesamanya, maka sesungguhnya ini menjadi indikator bahwa dalam diri orang tersebut, dalam hati orang tersebut ada masalah atau ada penyakit. Pertama, pemirsa yang dirahmati Allah, ketika di masyarakat kita temukan ada seseorang yang sangat susah untuk tersenyum kepada orang lain, maka boleh jadi dia pernah bermasalah dengan orang tersebut. Sebagaimana kami sampaikan di pembahasan sebelumnya bahwa kadangkala orang bertetangga mana tak muri masalah ngasih. Kenapa? Karena tidak bagus suka atau putus hubungan silaturahminya. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang begitu susah untuk tersenyum dalam hidupnya, maka ini menjadi salah satu penanda atau indikator bahwa dalam hatinya, dalam dirinya ada sebuah penyakit. Na'udzubillah, para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika seseorang sangat susah tersenyum kepada sesamanya manusia, apapun profesinya, jika dia pejabat terhadap rakyatnya, atasan kepada bawahannya, guru terhadap murid-muridnya, terhadap sesamanya guru, rakyat, masyarakat biasa terhadap tetangga-tetangganya, terhadap keluarganya, atau mungkin orang kaya terhadap yang miskin, orang yang pintar terhadap orang yang awam, ketika mereka sangat susah menebar senyum karena adanya perasaan lebih, merasa diri lebih pintar, merasa diri lebih alim, lebih kaya, lebih ganteng, lebih cantik, lebih tinggi posisi jabatan, maka na'udzubillah, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang kami maksud tadi, bahwa sesungguhnya keengganan mereka untuk selalu menebar senyum kepada sesamanya karena adanya perasaan lebih tersebut adalah menandakan sebuah kesombongan, dan ini penyakit yang na'udzubillah, pemirsa sekalian, kita semua berlindung darinya. Kenapa, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Luqman ayat 18 telah mengingatkan kita semua, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kalian memalingkan wajah dari sesama manusia, kata Allah, dengan sombong, dan janganlah kalian berjalan di muka bumiku dengan angkuh.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, ini yang kadang terjadi para pemirsa yang dirahmati Allah. Ya, susah untuk tersenyum karena merasa dirinya neke kalau manyanga atau mungkin pejabat. Nah, ketika hal ini yang terjadi lalu tidak mau tersenyum kepada sesama, nauzubillah pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi bahwa ternyata memang ketika seseorang sangat susah tersenyum, itu menjadi salah satu indikator boleh jadi ada penyakit dalam dirinya, ada penyakit dalam hatinya. Selanjutnya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan senyum ini, ya, memang ada senyum yang insya Allah akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manakala senyum ini berangkat dari ketulusan hati, bertemu saudara-saudari muslim kita langsung menebar senyum karena Allah, habis ana sallallahu alaihi pasigapat ke maiki. Alhamdulillah. Apa kareba? Siapa mika manaka? Nakana itina pa. Ngapa na sallo kam? Manaka naika mana mak natina pa. Oh, si ratang itina pa kamanaka. Ini pemirsa yang dirahmati Allah. Namun di sisi lain ada juga senyum yang bisa berakibat dosa. Senyum yang seperti apa? Adalah senyum yang berangkat dari iri hati, berangkat dari dengki. Karena kadang terjadi di sebagian masyarakat kita seperti itu. Nah, karena itu tak muri mingkecu beki. Tersenyum tapi hakikatnya menghina. Inilah yang dimaksud dengan senyum yang bisa menimbulkan dosa. Dan kita semua insya Allah pasti bisa mengkondisikan ya senyum seperti apa yang bisa bernilai pahala di sisi Allah. Dan mudah-mudahan itu yang selalu kita lakukan. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal ini kembali kami ingin mengingatkan petua bijak orang Makassar yang begitu luar biasa. Ya, petua bijak orang Makassar mengatakan, tangku jallin ritanjanu, tangku saili rikalumanyannu, tangku nawa-nawa rikanyakannu, na iya jiandi ampe-ampe mabajiknu siaga muri-murinu sarro kupariatinna. Luar biasa para pemirsa yang dirahmati Allah. Dalam petua bijak yang lain, orang tua kita juga sampaikan, mana baji pasarea anak, harus pasidakanya bajikan ngantuan cintu Pak Mait Tamamin Raya, yang tentunya salah satu penanda Pak Mait Tamamin Raya ada Pak Mait Babaji adalah kita senantiasa berusaha menebar senyum di kehidupan kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagai penutup dari tausiah singkat ini, mari kita senantiasa membiasakan menebar senyum kepada sesama kita. Karena sesungguhnya ketika kita tersenyum, insya Allah akan menghadirkan ketenangan, kedamaian di hati sesama manusia. Dan itu salah satu bentuk kebaikan yang luar biasa, yang insya Allah dinilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah indahnya pemirsa sekalian ketika seorang pejabat bertemu rakyatnya tersenyum, rakyatnya akan merasa bahagia. Seorang atasan bertemu bawahannya tersenyum, Masya Allah, bawahannya akan mengatakan, bapak bayi natawatina na sombong. Orang kaya kepada orang miskin selalu tersenyum, Masya Allah, si miskin merasa dipeduli dan merasa tidak terpinggirkan. Bahkan dalam dunia pendidikan ketika seorang dosen yang menghadapi mahasiswa yang sementara ujian skripsi atau sementara bimbingan, lalu disambut dengan senyum, maka yakin dan percaya insya Allah si mahasiswa ini akan merasa dekat dengan dosennya. Mereka akan merasa dihargai dan mereka tidak akan merasa takut. Tetapi sebaliknya ketika baru bertemu tersenyum saja susah, maka boleh jadi seseorang akan menilai kita sombong meski sebenarnya tidak. Maka benarlah bahwa keengganan seseorang untuk tersenyum bisa menjadi penanda dan indikator bahwa dalam dirinya ada sebuah penyakit. Namun tentunya kita juga mesti selalu mengedepankan positive thinking, bahwa jangan sampai ketika esok lusa kita bertemu seseorang lalu kita ajak tersenyum dan beliau tidak membalas senyum kita, maka berusahalah untuk berpikir positif. Jangan sampai beliau kodong rabun jaumi sehingga anda nanti nacini kita muri sehingga tina nabalas iki muri-muri. Jadi kita selalu mengedepankan positive thinking kepada sesama. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tausiah singkat yang sempat kami sampaikan. Sekali lagi bahwa kebenaran mutlak datangnya dari Allah, yang salah datang dari pribadi kami. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang selalu menebar senyum kepada sesama dan tidak memilih kepada siapa kita mesti tersenyum, tidak memilih karena status sosial. Demikian, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.